puji nama Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya, pada saat malam hari ini kami bersyukur, kami menyapa baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di luar yang melalui media sosial ini. Kita akan berbagi kebenaran firman Tuhan bahwa ada satu hal yang kemarin ada bertanya kepada kita bahwa apakah hukuman itu sama dengan karena kita berbicara tentang baptisan api. Jadi orang-orang yang dibaptis dengan api itu adalah orang yang dibuat atau diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang menerima seperti hukuman, tetapi bukan hukuman, saudara. Itu merupakan satu pemurnian atau ujian yang diberikan oleh Tuhan, apakah seseorang itu menjadi orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan, ya. Tetapi hukuman Tuhan itu berbeda dengan baptisan api seperti yang diterima oleh para nabi, ya, termasuk itu Ayub, ya, dan juga Daniel, dan juga ada 3 orang Yahudi yang berada di Babel pada masa itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ya, kita akan coba membuka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Nah, silakan dibaca dulu kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Di sana ada berikutnya permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Silakan dibaca untuk ayat yang ke-35. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu. Iya. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami dalam kemuliaanmu, seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kamu minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus baptisan yang harus kuterima? Terus jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kau minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Ya, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini, Markus 10 ayat yang ke-35 sampai 40. Di situ kita lihat bagaimana murid-murid, ya, termasuk di sana Yakobus dan juga Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Maksudnya apa? Ya, dia mengatakan, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ya, mereka memohon kepada Yesus dan membuat satu permintaan yang khusus yang mereka inginkan. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki. Ini respon Yesus, langsung merespon apa yang dicoba
dipertanyakan oleh Yakobus dan juga Yohanes pada saat itu, saudara. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, ini berbicara tentang baptisan yang harus diterima. Lalu banyak orang Kristen mengatakan, loh, berapa kali ada istilah baptis atau baptis itu dilakukan, termasuk kepada Yesus. Ya, saudara tahu bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan air. Ya, tetapi kemudian kita yang ada hari ini dibaptis dengan Roh Kudus dan juga dibaptis dengan air. Tapi di sana dikatakan dibaptis dengan api. Ya, ini berbicara tentang baptisan api yang menimbulkan sakit yang sangat luar biasa. Baptisan api itu adalah baptisan yang berbekas dalam hidup seseorang. Ya. Lalu pertanyaannya bagi kekristenan hari ini, bagaimanakah bentuk baptisan api yang dimaksud oleh Yesus? Sekalipun dalam ayat yang ke-38 ini tidak dikatakan tentang dibaptis dengan baptisan api, tetapi kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah menerima baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes terhadap dirinya. Ya, oleh sebab itu kekristenan itu mengenal ada 3 cara baptisan, ya, seperti yang dicatatkan dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita. Yang pertama itu baptisan air. Bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama kami dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Bersama-sama akan kami dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji dan diagungkanlah namamu. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ayo benar menjadi saksi yang membawa kita dalam baptisan hari ini. Ikuti apa yang, ulangi apa yang saya sampaikan untuk saat ini, bahwa aku bersaksi. Ikuti aku bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, dan aku bersaksi dan aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya di dalam Kristus Yesus. Kami sampaikan pada saat siang hari ini, kami menyerahkan hamba-Mu basah berubah ke tangan kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Kalau Engkau yang memiliki segala yang berkuasa di dunia dan di surga, kami menyerahkan hamba-Mu ini, hamba-Mu ini basah, anak ini basah berubah ke tangan kuasa-Mu yang dahsyat dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mencatatkan di surga namanya di buku kehidupan. Dan ketika hamba-Mu ini menghadap Engkau ya Tuhan, Engkau pasti membuka buku kehidupan itu, bahwa ada nama Allah Uni Basa Berubah di dalamnya, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini bersama-sama kita katakan amin.
yang kita bicarakan. Ya, beberapa waktu yang lalu ini kita bicarakan tentang baptisan api. Ya. Cawan itu berbicara di ayat yang ke-38. Ya. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ya. Kalau di Lukas pasal 12 ayat 50 di sana dikatakan, aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini perkataan Yesus. Ya. Sekali lagi, Lukas pasal 12 ayat yang ke-50 sana dikatakan, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ya. Lukas pasal 22 ayat 42 semakin diperjelas bagi kita. Ya. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudaraku, supaya kita mengerti apa yang menjadi kata Alkitab bagi hidup kita. Lukas 22 ayat 42. Di sini dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak pula yang terjadi. Berbicara cawan ini adalah sebuah penderitaan yang sangat amat sakit. Ya. Ini harus kita pahami, saudara, bahwa antara seseorang yang dibaptis dengan api dan antara hukuman Tuhan untuk memperingatkan orang percaya akan keadaan dosa mereka yang mungkin berulang-ulang dilakukan, maka Allah harus turun tangan untuk menghukum mereka, bukan untuk membinasakan mereka, tetapi menghukum mereka supaya mereka tahu bahwa kelakuan manusia adalah kelakuan yang menjijikkan hati Tuhan. Jadi supaya berubah, supaya berbalik, ya. Orang yang berbuat dosa itu supaya dia berbalik kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kalau orang yang melakukan dosa, ya, makanya dibedakan hukuman Tuhan dengan baptisan api. Itu seolah-olah digambarkan oleh manusia adalah hal yang sama yang diterima oleh seseorang. Tidak, saudara. Baptisan api itu adalah sebuah penderitaan yang diberikan oleh Tuhan bagi seseorang supaya Tuhan tahu seberapa dalamkah cintanya kepada Tuhan, hatinya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan. Kita tidak pernah lupa tentang Abraham dalam Perjanjian Lama. Itu merupakan sebuah baptisan api yang amat sangat menderita sekali. Bayangkan kalau Abraham itu, ya, diminta oleh Tuhan, anak yang dilahirkan, anak janji itu harus dikorbankan oleh Abraham kepada Allah. Dengan cara dikorbankan itu, darahnya aku harus keluar. Dikorbankan itu, dia harus disembelih seperti menyembelih domba. Maka oleh sebab itu, kalau kita tarik dalam hidup kita seorang Abraham yang hidupnya percaya, dan untuk membuktikan kepercayaan Abraham, iman Abraham kepada Allah, maka dia diminta oleh Allah untuk mengorbankan, ya, anaknya kepada Tuhan, anak yang lama sudah dinantikan, anak yang dijanjikan oleh Allah
menjadi ahli waris keturunan dari Abraham. Sebab karena keturunan ini mereka antara Abraham dengan Sarah itu menimbulkan satu persoalan dalam keluarga mereka sebagai suami istri. Ya, itu kita tahu semua. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang rancangan itu? Sebuah rancangan yang harus dibuktikan oleh Abraham tentang imannya kepada Allah. Seberapa sakitkah yang diderita oleh Abraham membawa Ishak ke bukit pengorbanan itu dan memperlengkapi anak yang dikorbankan ini untuk membawa segala sesuatu perlengkapan untuk korban itu. Ya, seberapa sakitkah hatinya, seberapa menderita hatinya bahwa anak satu-satunya ini harus dikorbankan dengan cara disembelih. Orang tua yang manakah yang sanggup melakukan hal itu? Tidak ada, saudara. Abraham satu-satunya, ya, yang menyerahkan segala hidupnya, karena anaknya itu adalah hidupnya, ya, untuk dikorbankan dengan hati yang tulus. Sehingga Tuhan tahu seberapa dalam Abraham meyakinkan kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan itu karena dia cinta kepada Tuhan. Saudara juga kalau cinta terhadap Tuhan, maka saudara akan melakukan segala sesuatunya untuk dia. Nyawa ini tidak berharga, saudara. Kalau ada orang percaya mengatakan bahwa aku mencintai Tuhan, ya, tapi berlindung di dalam dunia ini, maka diragukan cintanya, diragukan imannya. Sebab orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan tidak menyayangkan nyawanya berada dalam dunia yang fana ini. Dia akan melepaskan. Jadi Abraham itu melepaskan apa yang dia punya. Sebab itu Ayub, salah seorang yang dikenal pada masa itu adalah orang yang saleh. Di zaman itu orang yang saleh, saudara. Nah, kalau zaman ini adakah orang yang saleh? Saya tidak tahu, saudara. Saudara akan menjawab itu. Ya. Tapi Ayub adalah orang yang saleh. Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 12 saya akan bacakan bagi kita, supaya kita tahu bagaimana hal itu akan dikerjakan oleh Tuhan bagi dia. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ini percakapan iblis dengan Tuhan, saudara. Ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan bertanya kepada iblis. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ini real, ya. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan loh. Ya, tidak main-main. Yang demikian saleh dan jujur. Saleh itu adalah orang yang tidak mengenal namanya kebencian, yang tidak mengenal namanya iri hati, yang tidak mengenal namanya dendam, yang tidak mengenal namanya pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Saleh dan jujur. Jujur itu berbicara tentang ketulusan. Ya, ketulusan untuk mengakui apa adanya. Ini jujur. Yang takut akan Allah. Ini takut akan Allah. Ini luar biasa, saudara. Kalau yang tiga-tiga ini tidak ada dalam diri kita satu pun, ini bisa kacau. Ya. Sudah dia saleh, jujur, takut lagi akan Allah,
Dan yang terakhir, menjauhi kejahatan. Saya tidak tahu seberapa dalam kita untuk menjauhi kejahatan. Ya, takut akan Allah itu adalah sebuah permulaan iman yang kuat yang dapat meremukkan hati Tuhan, atau yang dapat membuat hati Tuhan berbelas kasihan kepada siapa saja. Itu sebabnya, ya, takut akan Allah. Ini yang diminta oleh Allah dari kita. Ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berikan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Lagi dia mengatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu, jam-jamalah segala yang dia punya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, Allah berfirman kepada iblis loh. Ya, kepada iblis aja Allah berfirman, apalagi kepada kita, saudara. Kalau kita benar-benar orang yang meminta pertolongan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, kita takut akan Allah, kita jujur menjadi orang saleh, maka Allah akan berdialog dengan saudara dan saya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dia punya ini ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kalau kita baca, waktu tidak cukup, saudara. Tapi kita melihat bahwa bagaimana kehidupan Ayub, seluruh anak-anaknya, ada 10 anak Ayub, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, mati binasa, ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh malapetaka. Ya, saudara bisa baca dari Ayub pasal pertama, kedua, ketiga, sudah. Ya, sampai terakhir dia diminta oleh istrinya untuk mengutuki Tuhan. Bayangkan. Setelah itu dia penyakit borok lagi. Boroknya itu borok berbau, saudara. Bau. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Ayub. Bahkan teman-temannya, sahabatnya, tidak ada satu pun, karena semua orang sudah mengucilkan dia. Tetapi tidak ada satu pun kata Ayub yang mengutuki Allah. Ya, saudara, inilah sebuah cara Tuhan untuk memurnikan Ayub. Ya. Kalau kita baca lagi terhadap peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka di Babel pada pemerintahan Nebukadnezar, saudara, ini luar biasa ya. Kita baca Daniel pasal yang pertama, ya, Daniel pasal yang ketiga, menjadi sebuah teladan bagi kita memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan. Ya, ini dihasut oleh pegawai-pegawai istana Raja Nebukadnezar, karena kebetulan mereka adalah orang-orang yang terlibat juga dalam pemerintahan itu, saudara. Di ayat yang ke-8, pada waktu itu juga tertampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bumi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung itu, dan seterusnya. Oleh karena Raja Nebukadnezar mau mengagungkan dirinya dengan patung yang dibuat oleh tangannya sendiri untuk sujud menyembah, dan setiap orang harus sujud menyembah, termasuk Sadrak dan Mesak dan Abednego.
Mereka adalah orang Yahudi yang ikut dalam pembuangan masa 70 tahun di Babel, saudara. Saudara tahu bahwa api perapian yang begitu panas itu sebuah penderitaan yang berat mereka tanggung dalam hati mereka. Mereka bersedih akan hati mereka. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang taat berdoa kepada Tuhan, mereka tidak peduli dengan hidupnya. Mereka tidak mau menyembah patung yang diberikan oleh raja. Mereka tidak tunduk akan perintah raja. Nah, oleh karena itu mereka harus dibunuh, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tidak sedikit pun mereka gentar. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, ketahuilah Tuanku Raja, andai kata Tuhanku tidak menolong kami, ingatlah bahwa sekali-sekali kami tidak akan menyembah dan tunduk terhadap patung yang Tuhanku buat. Inilah dalam masa perjanjian lama, kalau kita kenal tentang rentetan para nabi-nabi menjadi orang-orang yang dimurnikan oleh Allah. Terjadi pemurnian itu bukan mereka dihukum, saudara. Makanya tadi kita bedakan antara dihukum karena mereka melakukan dosa supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Berbeda ketika mereka dimurnikan dengan cara harus mereka dibaptis dengan api, dilebur dengan api. Inilah yang terjadi pada masa perjanjian baru tentang cara Yesus, tentang kehidupan Yesus. Dia harus memasuki baptisan api itu. Dia harus memasuki penderitaan yang berat itu. Dia tidak boleh untuk mengelak segala apa yang ditentukan oleh Allah terhadap dirinya. Dia harus masuk dalam penderitaan itu sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, langkah yang paling ideal bagi orang-orang percaya hari ini, saat ini menuju masa depan yang akan datang, saudara, adalah orang yang harus menerima segala konsekuensi hidupnya, keyakinannya, kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Tidak cukup, saudara, tidak cukup hanya berkhotbah di mimbar-mimbar. Tidak cukup, saudara. Saudara menjadi hamba Tuhan yang terkenal tidak cukup. Anda boleh terkenal mungkin, tapi jemaat yang saudara pimpin itu bisa akan seperti kuda liar, saudara. Kenapa? Karena tidak dibangun dengan iman yang cukup terhadap Tuhan. Saudara tahu bahwa salah seorang hamba yang mati dilempari dengan batu, Stefanus. Stefanus adalah salah satu bukti dari beberapa yang lain. Masuk dalam baptisan api. Dia dimurnikan dari peristiwa itu. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-58. Saya akan bacakan bagi kita. Kisah para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-58. Saudara akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita saat hari ini. Saya akan mulai dari ayat yang ke-54 supaya lengkap, saudara. Kadang-kadang kalau satu ayat ya bisa menjadi arti yang berbeda ya. Tapi kalau saya baca dengan perikopnya, saudara akan mungkin memahami. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Siapa Saulus itu? Paulus, karena Tuhan sudah menggantikan namanya. Ya.
Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan mengambil sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah roh. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sangat kita kerjakan hari ini adalah adanya ketaatan. Taat. Walaupun sampai mati. Yang dikatakan mati konyol, saudara. Ini bahasa-bahasa sebagai hamba Tuhan harus diedukasi dengan baik. Tidak ada istilah mati konyol. Ya. Nah, kalau kita hari ini tidak seperti mereka yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, kita mau dibawa kemana? Ya. Mau seperti apakah kita dalam kekristenan kita? Maka bacaan kita hari ini tentang Markus 10 ayat yang ke-35 sampai 40. Ya, sampai-sampai orang juga melihat dan memperbincangkan apa yang dimaksud oleh murid-murid, ya, yang ke-38. 37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jadi ini seolah-olah menimbulkan ya hal yang tumpang tindih, saudara. Di sebelah kanan berarti di sebelah kiri siapa? Maka oleh sebab itu ini tidak berbicara tentang siapa di kanan, siapa di kiri, saudara. Karena berbicara tentang Yesus, itu bentuk kemuliaan Dia. Bentuk kemuliaan Yesus ya, di hadapan Bapaknya. Sehingga mereka meminta kepada Yesus bahwa mereka minta, perkenalkanlah kami duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu kata Yesus, tetapi kata Yesus kepada mereka, nah ini sebagai pelajaran bagi kita, supaya jangan meminta yang aneh-aneh. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Lagi-lagi mereka menjawab, kami dapat. Nah, ini tegas ya. Yesus berkata mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Nah, di situ ada berita bahwa murid-murid juga akan menerima cawan itu, menerima penderitaan itu. Kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Jadi baptisan api yang diterima oleh Yesus itu juga diterima oleh para murid. Saudara bisa belajar, ya, saudara baca Alkitab ya. Karena kalau kita baca saat ini tidak cukup waktu kita. Jadi sebab itu mereka meminta dengan permintaan yang tidak bisa diberikan oleh Tuhan. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, dia yang ke-40, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Nah, itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan.
berbicara di sebelah kanan itu berbicara di surga, saudara. Jadi aneh kalau ada pemberita atau pengkhotbah mengatakan orang Kristen pasti masuk surga. Nah, saudara, perhatikan apa yang dicoba diambil oleh para pengkhotbah dari Efesus 1 ayat 13. Adalah agama yang bersumber ajarannya pada kitab suci,